Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang dasar dan sumber ilmu pendidikan Islam. Nah, fokus utama kita adalah bagaimana nih Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad menjadi pondasi utama dalam membangun sistem pendidikan yang utuh dan relevan dengan zaman. Oke teman-teman semua, sebelum masuk ke sumber hukum, kita harus memahami apa itu pendidikan Islam. Dalam Islam, pendidikan tidak hanya sekedar sekolah, tetapi gabungan dari 3 dimensi. Yang pertama, tarbiyah. Tarbiyah ini adalah pengembangan potensi fisik dan mental. Yang kedua, ada taklim, yaitu transfer ilmu antara guru dan murid. Yang ketiga, ada ta'dib, yaitu penanaman adab juga karakter. Nah, ketiga ini harus menyatu karena ilmu tanpa adab akan kehilangan arah dan adab tanpa ilmu akan menjadi lemah. Oke teman-teman semua, yang akan saya bahas yang pertama adalah dasar ilmu pendidikan Islam. Apa sih yang dimaksud dasar? Dasar merupakan langkah berpijak atau pondasi pendidikan Islam ini akan diarahkan kemana. Nah, dasar ini memiliki 3 aspek utama. Ada religius, filosofis, dan yuridis. Yang pertama adalah dasar religius atau agama. Dasar ini bisa didapatkan melalui wahyu Allah, sunnah Rasulullah SAW atau hadis sebagai pedoman mutlak bagi setiap manusia. Yang kedua, dasar filosofis. Dasar filosofis ini adalah pemikiran mendalam mengenai hakikat manusia sebagai hamba Allah, juga khalifah di bumi ini. Yang ketiga, ada dasar yuridis atau hukum. Di Indonesia, pendidikan Islam tidak hanya berpaku pada agama saja, tetapi pada hukum, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, juga Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 mengenai penyelenggaraan pendidikan Islam. Sumber pertama dan tertinggi adalah Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah sebagai landasan filosofis dari tauhid, pendidikan tentang bermuara pengenalan kita sebagai makhluk hidup kepada Tuhan kita. Ada keadilan pendidikan untuk semua golongan, kisah dan ibrah. Kita belajar sejarah dari umat-umat terdahulu. Juga seperti yang termaktub dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan perintah pertama dari Allah. Allah wahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad adalah Iqra, bacalah. Perintah belajar dan membaca ini sehingga menjadi suatu ibadah kita sebagai makhluk kepada Sang Pencipta. Selanjutnya adalah contoh implementasi dari Al-Quran. Contoh kurikulum nyata dari Al-Quran terdapat pada kisah Luqman Al-Hakim. Nah, di sini adalah dijelaskan pada Quran surat Luqman ayat 13-19. Di sana terdapat pendidikan ideal dimulai dari tauhid, pemurnian akidah, pengabdian kepada orang tua, sampai etika bersosialisasi. Al-Quran juga sering menggunakan metode amsal atau perumpamaan. Contohnya dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 5 yang artinya orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya diibaratkan keledai yang memacu kitab tebal. Mengapa Al-Quran sering menggunakan metode amsal atau perumpamaan? Karena supaya pesan moral yang disampaikan dalam Al-Quran ini mudah dicerna oleh logika manusia. Selanjutnya As-Sunnah. Nah, jika Al-Quran sebagai pondasi, maka As-Sunnah sebagai bangunan praktisnya. Nah, As-Sunnah ini sebagai sumber kedua, sebagai penjelas teknis dari Al-Quran. Fungsi dari As-Sunnah ini adalah sebagai dan nyata dari Rasulullah SAW. Hadis utama dari As-Sunnah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengenai kewajiban menuntut ilmu. Hadisnya adalah tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan tujuan dari As-Sunnah ini adalah untuk menyelaraskan teori Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah contoh implementasi dari As-Sunnah.
implementasi dari as-sunnah ini langsung diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajar menggunakan metode yang sangat amat modern di zamannya. Rasulullah mengajarkan dengan berbagai cara. Yang pertama ada tajrij atau bertahap, materi diberikan sesuai dengan umur dan kapasitas akal masing-masing sahabat. Yang kedua adalah uswah atau teladan. Rasulullah memberikan teladan atau memberikan contoh langsung kepada para sahabat. Yang ketiga ada dialogis. Yang dialogis ini adalah tanya jawab. Jadi Rasulullah menggunakan tanya jawab untuk merangsang otak atau pikiran sahabat. Yang ketiga adalah praktik langsung. Jadilah Rasulullah langsung memberikan atau mengajarkan, seperti langsung mengajarkan sholat, haji, umroh, dan lain-lain. Selanjutnya sumber yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad ini bersifat dinamis mengikuti zaman. Di sini merupakan ruang bagi kreativitas para ulama untuk menjawab tantangan zaman. Di sini juga merupakan usaha sungguh-sungguh para ulama untuk mencari solusi masalah pendidikan yang tidak ada teks eksplisitnya atau wahyunya sudah ada, teks wahyunya sudah ada, tetapi tantangan zaman yang terus semakin tahun semakin berbeda, ada sesuatu yang baru. Maka dalam ijtihad melalui ijma, kesepakatan ahli para ulama, juga kias menyamakan masalah baru dengan hukum lama yang mirip alasannya digunakan supaya pendidikan Islam tidak ketinggalan zaman. Contoh implementasi dari ijtihad modern, perubahan dari segi kelembagaan, perubahan dari sistem surah atau halakoh ke sistem madrasah, sekolah, dan universitas. Ada juga metodologi, penggunaan teknologi seperti AI, Zoom, LMS dalam dakwah dan pengajaran. Yang ketiga adalah kurikulum. Nah, kurikulum ini integrasi ilmu agama dengan sains modern seperti biologi, fisika, sosiologi sebagai bentuk kesatuan ilmu yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi kesimpulannya teman-teman, pendidikan Islam adalah harmoni wahyu dan akal. Al-Quran sebagai dasar nilai, as-sunnah sebagai teladan praktis, dan ijtihad sebagai sarana inovasi. Dengan menyatukan tarbiyah, taklim, dan takdib, kita tidak hanya mencetak manusia yang pintar secara otak, tetapi indah dalam karakter. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila ada salah kata, perkataan, maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.